Di balik rimbun pepohonan tahura, ada jalur yang jarang dilalui. Sunyi, seakan tak berpenghuni. Namun, menyimpan bayang kelam sejarah bangsa. Dokumenter ini menelusuri jejak itu. Jalur, sunyi. Bayang kelam sebagai sebuah refleksi atas nilai Pancasila, kebangsaan, kewarganegaraan, dan keimanan. Tahura bukan sekadar hutan raya. Ia adalah arsip hidup sejarah Indonesia. Gua Jepang dan gua Belanda berdiri sebagai saksi bisu kerja paksa, penderitaan, dan strategi perang. Di jalur sunyi ini, setiap langkah adalah pertemuan dengan masa lalu bangsa. Nilai Pancasila hadir di sini. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dulu direnggut oleh kolonialisme, kini menjadi sebuah pengingat agar kita menjaga martabat manusia. Di gua Belanda. Nah ini tuh gua Belanda setelah dari gua Jepang tadi gitu ya. Nah ini sama juga penjelasannya seperti yang si Bapak tadi jelaskan. Ini tuh dibangun pada tahun 1901. Nah, ini dibangun dari 1901 sampai 1918 ini dibangun. Nah itu awalnya yang tempat untuk PLN untuk kayak bikin aliran air gitu ya. Nah, lalu dialih fungsikan sebagai markas militer Belanda pada tahun 1941. Jadi teman-teman kita lihat di situ ada tempat untuk penyiksaan waktu itu. Jadi penyiksaannya itu seperti ini. Nah, seperti ini penyiksaannya itu, jadi kedua tangannya itu dikaitkan ke atas. Nah ini lubang gua ini. Nah itu para pendahulu kita mengalami siksaan yang begitu bengis oleh bangsa penjajah. Sejarah ini menegaskan pentingnya akan persatuan Indonesia, bahwa penderitaan masa lalu harus menjadi sebuah perekat, bukan pemisah. Ya. Bayang kelam itu tidak hanya tertinggal di dinding gua, ia menelan generasi, membentuk ingatan kolektif bangsa. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, Pak. Ya. Nama saya Ovi Julian, saya dari kampus IWU, International Women University, dari Prodi Hubungan Internasional. Nah, saya datang ke sini itu ingin bertanya-tanya tentang latar belakang Tahura ini. Nah, sepengalaman Bapak,
cerita apa sih yang Bapak tahu tentang Tahura ini gitu? Perkenalkan juga ya, nama Bapak Yayan. Mungkin Bapak asli orang sini gitu ya, orang Tahura. Itu lahir di sini dan kebetulan sekarang menjabat RT Bapak tuh ya sekarangnya. Jadi mungkin Bapak setahu Bapak aja mungkin ya, latar belakang Tahura dari dulu sampai sekarang tuh ya, sepengetahuan Bapak. Nah mungkin Tahura ini diresmikannya tuh tahun 1985 ya, 1985. Bahkan Bapak juga sempat bekerja dulu waktu bangunan itu ya, waktu dibangun ini, waktu zaman Galunggung tuh tahun 82 ya, 83 84 tuh pembangunan Tahura ini. Dulu mah ini hutan deh, hutan bahkan Bapak juga kalau mau main ke sini takut gitu ya, masih rimbun gitu, masih rimbun. Nah ikutlah Bapak bekerja seperti ngebangun itu patung Insinyur Haji Juandanya. Terus waktu itu digaji Bapak tuh berapa ya, 9.000 satu minggu, satu minggu 9.000 di tahun itu. Nah udah itu diresmikan sama Bapak Presiden Soeharto itu ya tahun 85. Nah itu pengunjung makin meludak, makin banyak gitu. Pengunjung yang dari mana-mana gitu. Nah itu sesudah itu iyalah berkembanglah ini Tahura gitu. Mulai rame gitu, mulai rame Tahura tuh di tahun 85 waktu sudah diresmikan Bapak Soeharto tuh ya, Bapak Presiden. Mulai rame sampai sekarang gitu. Sekarang. Nah itu mungkin pengalaman Bapak itu di tahun-tahun itu ya sempat pahit lah gitulah, sempat ini gitu ya. Dulu mah nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah gitu, ada banyak peningkatan, gitu, banyak perubahannya gitu ya. Di alhamdulillah lah untuk pengelolaan sekarang tuh Tahura lebih baik gitu, lebih baik. Oke. Nah saya dengar-dengar nih Pak, katanya Tahura itu dulunya pada zaman Belanda dan Jepang itu pernah dijadikan sebuah sel tahanan gitu. Itu benar nggak sih Pak? Ya itu menurut itu kan Bapak sempat jadi tukang senter ya, sewa senter waktu itu mah mungkin pakai obor, pakai obor minyak tanah terus petromak gitu kan. Bapak kan otomatis Bapak tuh usaha tuh jasa di sewa senter, ya sewa petromak, belum ada senter waktu itu obor. Berapalah waktu itu tuh 500 rupiah kalau nggak salah ya. Nah itu Bapak kan harus menerangkan kalau ngegayat itu, kalau mandu itu menerangkan. Bahkan gua Belanda dibangunnya tahun 1941 kalau nggak salah ya. Gua Jepang itu bekas penyimpanan senjata katanya, menurut sejarah itu yang setahu Bapak itu. Kan Bapak juga ya tahu dari sesepuh di sini gitu. Dibangunnya tahun sekian. Nah terus mungkin diketemukannya juga waktu itu teh gua Jepang rimbun. Waktu masih rimbun gitu. Sekarang tuh kan udah enak. Waktu masih rimbun. Nah itu bekas pelarian orang Jepang, tapi kata sesepuh Bapak juga itu yang bikinnya tuh bangsa kita juga gitu. Bangsa kita Ramusa itu kalau gua Jepang, kalau itu Rodi gua Belanda gitu kan. Bapak kesana kesini gitu ya. Kalau waktu itu jadi tukang senter tuh ada di gua Belanda, ada di gua Jepang gitu. Kadang kan kalau mandu Bapak dari gua Jepang sampai gua Belanda gitu. Sampai gua Belanda berapa lah waktu itu teh. Nah itu mungkin kalau sejarah-sejarah atau pembikinan apa-apanya Bapak kurang paham ya. Tapi itu juga Bapak dari sesepuh itu, dari orang tua yang dulu ini, sekarang mah udah nggak ada. Nah itu
yang setahu bapak itu. Jadi gua Belanda, gua Jepang itu bekas peninggalan Jepang untuk persembunyian katanya kalau Jepang. Gitu. Iya, iya. Itu deh. Iya, iya. Dari narasi para saksi dan peneliti, kita belajar bahwa Sunyi bukan berarti hilang. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk mengenang dan merawat sejarah. Kewarganegaraan bukan hanya status hukum, melainkan kesadaran akan tanggung jawab menjaga warisan bangsa. Di jalur ini, kita belajar bahwa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan dengan seimbang. Hak untuk merdeka dan kewajiban untuk menjaga kemerdekaan itu. Benar-benar kayaknya khusus upaya untuk nyetrum para pengurus kita di sini. Jadi mereka tuh ditaruh di sini, mereka tuh disimpan di sini, kayak seperti ring gitu. Nah lalu nanti ditekan di sini. Ini tuh dulu berfungsi ya, sekarang udah enggak. Dulu tuh mereka disetrum memakai ini. Nah, nanti kalau misalnya udah disetrum, mereka udah gak taat lagi dengan aturan atau mungkin disuruh oleh tentara Belanda, itu tuh mereka langsung dimasukin nanti setelah matinya ke gerobak yang tadi sampai didorong oleh dia lewat rel tadi dan dibuang ke jurang gitu. Inilah satu bukti ya, saksi bahwasanya para pahlawan merebutkan kemerdekaan itu begitu luar biasanya dan begitu susahnya sampai-sampai mereka harus mengorbankan hidupnya demi Indonesia merdeka dan kebahagiaan anak cucunya begitu. Kini, jalur Sunyi itu menutup sebuah bayang dengan kehidupan baru, dengan hutan yang tumbuh, dengan satwa yang bernafas, dan manusia yang datang bukan untuk lagi berperang, melainkan untuk belajar. Kelam masa lalu menjadi sebuah pelajaran agar cahaya masa depan tetap terjaga. Pancasila kembali hadir sebagai sebuah pedoman keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti menjaga alam, sejarah, dan manusia haruslah secara seimbang. Indonesia sebagai bangsa besar harus terus menyalakan cahaya persatuan. Kewarganegaraan menuntut kita aktif, bukan pasif, dalam merawat identitas bangsa. Agama mengajarkan bahwa setiap langkah di balik sunyi adalah sebuah doa, setiap bayang merupakan kelam dan pengingat akan pentingnya cahaya iman. Mulai dibangunnya 1942, yang bikin orang kita yang disuruh sama orang Jepang itu yang disebut kerja paksa Romusa. Ya, ini secara bikinnya nih, orang kita yang disebut kerja paksa Romusa pakai alatnya ini alat manual diketik atau dipahat selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Jadi gua Jepang ini fungsinya hanya untuk buat base camp atau bunker. Nah ini koridor yang ke-1. Jadi semua ini ada 3 koridor, nyambung semua. Bentuknya labirin. Kita lihat dulu ventilasinya. Salah satu ini ventilasi atau jendela, lubang udaranya buat oksigen. Seperti ini ada 2, nanti di sana 1, ini 1. Makanya ini ratusan orang juga masuk sekaligus di sini ngap-ngap karena udaranya kiri kanan. Nah ini jenis batunya ini yang dinamakan namanya ini batu cadas, Anturie tahan gempa. Jadi ini berasal batu ini yang beberapa abad dulu letusan dari Gunung Purba, Gunung Sunda, Tangkuban Perahu menyemur ke sini jadi bukit. Jadi ini sebetulnya ini batunya ini batu vulkanik mengendap. Nah ini koridor yang kedua.
atau lorong yang kedua. Jadi semua ini ada 3 koridor atau 3 lorong. Ini sih jadi tinggalkannya sama sekali sama pemerintah, ini nggak boleh direnovasi. Ini real, ini masih bentuk asli. Ini masih alami gitu ya. Ya. Dulu orang Jepang penerangannya cuma pakai lentera minyak tanah. Karena mungkin takut ketahuan, jadi pakai lentera. Padahal listrik di daerah ini dari 1923 udah ada listrik buatan Belanda yang disebut kerja rodi. Jadi kota Bandung keseluruhan dari sini PLTA-nya yang tadi ada warnanya di atas. Itu Belanda punya yang bikin. Kan yang paling besar markas Belanda di Indonesia adanya di Jawa Barat. Nah ini ada ruangan di atas seperti ini yang disebut kamar darurat atau disebut tempat tidur. Seperti ini ada 5. Berarti memuat 5 prajurit ya? Nah bukan, cuma 5 orang, 5 orang sebesar ini. Jadi satu ruangan 1 orang. Jadi yang bukan prajurit yang make ini perwira-perwiranya, bos-bosnya. Jadi fasilitas kamar penyiksaan, interogasi, penjaranya, penyekapan, amunisi prajurit Jepang makanya yang punya Belanda. Jadi bikin di sini hanya untuk base camp, jadi yang makanya hanya untuk buat perwira-perwiranya. Jalur Sunyi Bayur Kolam bukan sekadar dokumenter. Ia adalah pengingat bahwa sejarah selalu hadir meski dalam diam. Sunyi adalah sebuah ruang refleksi, dan kolam merupakan sebuah cerminnya. Dan kita, sebagai bangsa berpancasila, sebagai warga negara Indonesia, sebagai manusia beragama, haruslah menjaga agar bayang itu tak kembali, dan cahaya harus terus selalu kita jaga.